mau saya sharingkan pada kesempatan ini mengenai kabar baik lalu menjadi peneguhan akan pengharapan kita sendiri. Nah, itu dalam hidup kita beriman. Sebenarnya pengharapan itu menjadi ciri yang mendasar dalam kehidupan orang Kristen. Ya, sebenarnya bukan hanya Kristen dalam pengertian Katolik, tapi semua orang yang percaya kepada Yesus itu dasarnya pengharapan. Mengapa? Ya karena seluruh hidup kita ini berharap pada akhirnya itu akan berjumpa dengan Dia, dengan Yesus. Nah, itulah kita hidup dalam pengharapan. Dan itu menjadi ciri iman kita. Berharap bahwa kita akan mengalami kebersamaan dengan Yesus yang kita imani, yang kita kasihi, yang kita percayai, atau apapun itu mengenai Yesus, dan kita berjumpa dengan Dia. Nah, itulah pengharapan kita. Oleh karena itu, karena kita di bulan Mei misalnya, kita doa rosario dan juga secara khusus menghormati Bunda Maria, kita bisa melihat bahwa pengharapan yang benar itu ada dalam diri Bunda Maria. Maksudnya bagaimana? Seluruh hidup Maria itu adalah hidup yang tertuju kepada Tuhan, kepada Allah. Sebelum dia dipanggil menjadi Bunda Yesus, dia tertuju kepada Allah. Dengan demikian, dia dapat menjadi contoh, menjadi teladan hidup bagi kita sebagai orang beriman, yaitu hidup dalam pengharapan. Oleh karena itu, salah satu gelar Bunda Maria adalah Bunda Pengharapan atau Bunda Harapan orang beriman. Memang ada banyak cerita di balik gelar itu, tapi pada kesempatan ini kita belum ke sana. Saya mengatakan belum, siapa tahu kita akan ke sana. Tapi kita akan lebih melihat bagaimana pengharapan ini ada di dalam kitab suci, dan kita memang juga akan menyinggung bagaimana Maria sendiri itu dalam hidupnya yang sebagaimana kita kenal dalam kitab suci dan kemudian juga dalam sejarah gereja itu menjadi orang yang hidup penuh iman dan memiliki pengharapan bahwa hidupnya itu akan disempurnakan oleh Allah. Oleh karena itu, Bunda Maria tidak ada kuburnya dan diimani dia naik ke surga. Itulah mengenai Bunda Maria. Nah, pada kesempatan ini, kalau kita bicara mengenai pengharapan iman, kita bisa melihat apakah ada di dalam kitab suci. Tentu saja banyak. Ya. Tapi saya membatasi diri pada kaitannya dengan kebangkitan. Kalau kita melihat itu, pengharapan yang dialami oleh murid dan kemudian terwujud, artinya mereka dengan pengharapan yang mereka miliki, akhirnya percaya dan terwujud, kemudian mengikuti Yesus, kembali kepada Yesus, itu dapat kita baca. Kita tidak akan baca. Saya sebut saja, saya mengandaikan kita semua secara garis besar mengenal kitab suci. Jadi dari Injil Lukas, kita kenal dua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Dari Injil Lukas 24 itu ya. Di sana dikisahkan dua murid ini, Kleopas dan temannya, itu harapan terhadap Yesus atau keinginannya tentang Yesus tidak terpenuhi. Mereka bukan orang yang bahagia. Karena harapan tentang Yesus tidak terpenuhi. Jadi bahagia itu adalah kalau harapan kita itu terpenuhi, maka kita bahagia. Antara harapan dan realitas itu ketemu, maka di situ kita mengalami kebahagiaan. Kleopas dan temannya memiliki harapan yang berbeda mengenai Yesus. Oleh karena itu, setelah Yesus ditangkap, diadili dan mati disalib, mereka pulang ke kampungnya. Nah, kita kenal cerita itu. Ya. Dan perjumpaan dengan Yesus di dalam perjalanan, ya,
tidak mereka kenal pada awalnya, itu juga tidak serta-merta merubah keyakinan mereka atau pengharapan mereka ataupun pandangan mereka mengenai Yesus. Bahkan Yesus menjelaskan mengenai kitab suci, tapi belum sampai ke sana. Ini juga sebenarnya gambaran dari saya paling kurang. Mengenal Yesus banyak, tapi juga kadang-kadang tidak sampai kepada intinya. Ya. Kenal, hafal, tahu, bahkan bisa berteologi, begitu, tetapi tidak sampai ke intinya. Karena intinya ada dalam pengalaman, ya saya mengenal itu Yesus. Ya, itu yang dialami oleh Kleopas pada kisah itu. Nah, dalam perjalanan itu tidak. Mengapa bisa demikian? Karena memang mereka memiliki pengharapan yang tidak benar, tidak tepat tentang Yesus. Ya. Dan itu diyakini. Nah, kita tahu dari motivator begitu kan, pokoknya cita-citanya itu, yakini itu, maka perjuangkan. Nah, kalau dua murid ini memiliki harapan yang tidak tepat mengenai Yesus, bahwa Yesus akan menjadi raja dalam pengertian raja yang menguasai Yerusalem dan Israel dan akhirnya mengalahkan Romawi dan menjadi raja di dunia, maka harapan itu tidak terpenuhi, padahal mereka memiliki harapan ke sana. Nah, begitu besar dan begitu yakinnya harapan yang seperti itu, sehingga dijelaskan mengenai kitab suci juga tidak tahu, tidak mengenal siapa yang menjelaskan. Jangankan isinya, yang menjelaskan saja tidak mereka kenal. Dan itulah yang dialami oleh Kleopas dan teman. Namun, ketika akhirnya Kleopas dan temannya dalam makan bersama, atau yang kita kenal sekarang dengan Ekaristi, dan bisa mengalami betul, oh itu Yesus, maka di situ pengharapan mereka itu diluruskan oleh Yesus. Bahwa harapan orang beriman adalah memang berjumpa dan hidup dengan Yesus. Dan itulah yang ditempatkan oleh Yesus kepada mereka. Oleh karena itu, dengan pengharapan yang telah diluruskan ini setelah mengalami perjumpaan bahwa itu adalah Yesus, mereka kembali ke Yerusalem. Atau kalau saya merenungkan ini, itu kembali ke Yerusalem artinya meletakkan kembali harapan yang benar dalam diri Yesus. Karena sampai di Yerusalem, mereka juga berjumpa dengan para murid yang lain, dan mereka mengatakan, sungguh Tuhan telah bangkit. Dan itu dalam bagian terakhir kita melihat bahwa mereka menceritakan bagaimana pengalaman bersama dengan Yesus. Dan akhirnya mengalami bahwa itulah Yesus yang menumbuhkan harapan baru dalam diri mereka. Atau menempatkan harapan yang benar dalam diri Yesus. Nah, ini yang bisa kita renungkan kalau kita merenungkan mengenai kebangkitan Yesus, lalu pengharapan kita sebagai orang beriman seperti itu. Dan ini bisa pengalaman saya misalnya yang terdekat, misalnya waktu saya diisolasi, saya bukannya tidak takut, saya takut. Dan saya tidak bisa buat apa. Bahkan untuk saya pada masa itu, kalau kemudian ada yang mengandaikan bahwa saya akan menghabiskan waktu untuk berdoa dalam pengertian doa, ya Tuhan, dan berkata-kata seperti tidak, tapi saya tidak di sana. Saya menghabiskan waktu untuk kalau ini begini, nanti jadinya seperti ini, dan seterusnya. Dan harapan satu-satunya yang akhirnya tumbuh dalam diri saya adalah, kalau saya mati, memangnya kenapa? Tidak ada. Toh, dalam doa Rosario atau doa Salam Maria, selalu mendoakan, toh, ya, bagian kedua dari bagian doa Salam Maria itu, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami, orang berdosa ini, sekarang. Jadi sekarang pada waktu saya merasa sakit, dan juga pada waktu kami mati. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti dengan kematian.
eh, yang ditakuti sebenarnya bukan kematian, sakit. Kalau kan sudah membaca, sudah tahu, bahkan teman saya yang di mana itu keluarganya menceritakan ke saya sakitnya seperti ini dan seterusnya. Yang ditakutkan adalah sakit. Tapi saya juga pikir sakit kan ya biasa. Sakit itu menjadi semakin dirasakan sakit ketika saya tolak. Kalau saya terima dalam keyakinan bahwa sakit ini bukan akhir dari segala-galanya, tapi memang bagian dari kehidupan saya, sejauh saya sudah memenuhi standar pengobatan, berjuang untuk ini dan menumbuhkan semangat dan sebagainya, maka sakit harus diterima sebagai bagian dari kehidupan. Nah, proses-proses seperti itu yang sebenarnya saya alami, dan ya satu hal yang pasti adalah adanya pengharapan bahwa ini bukan akhir segala-galanya. Apalagi toh dari hari ke hari gejala saya tidak makin parah, demamnya malah hilang dari yang sakit sekali, lalu hari demi hari hilang. Dan memang saya sangat sangat meyakini ya toh kekuatan doa orang lain terhadap saya, sehingga saya merasakan itu, dan itu pengharapannya memang ada, dan ya menyenangkan akhirnya, dan menjadi pengalaman bahwa saya itu terbatas, bahwa saya meskipun seperti Kleopas dan temannya itu berkutat atau ini mengenai kitab suci, berefleksi mengenai Yesus dalam ini, tapi seringkali saya tidak bisa mengenal dia yang hadir. Saya lebih tertarik pada perdebatan mengenai isinya, tapi tidak sampai kepada pengalaman bahwa iman, bahwa Tuhan yang memberi harapan itu adalah Tuhan yang menyapa saya secara langsung, yang real, yang nyata. Dan disitulah menjadi pengalaman sehari-hari bahwa memang ini nyata, bukan hanya berdebat mengenai Tuhan, tetapi sungguh mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Saya sering bersama-sama dengan orang yang berada pada titik daya kemampuan, artinya orang yang sudah seolah-olah nabrak tembok atau seolah-olah menemukan jalan buntu dalam kehidupannya. Di sini banyak, ya. Entah itu karena masalah ekonomi, masalah sosial, masalah hukum, dan macam-macam gitu. Dan kepada mereka, saya juga tidak bisa seketika membalik pandangan lalu mereka supaya bersemangat kembali dan seterusnya, tidak juga. Tetapi bahwa saya melihat bahwa pengalaman ada orang yang mau bersama-sama dengan mereka, dan saya sangat berterima kasih pada tim saya di sini yang kadang-kadang juga tidak tahu apa mau buat apa, tapi mau datang ke rumah orang yang mau kita dampingi, mau di sana sekedar duduk-duduk cerita begitu. Tapi kehadiran orang, kehadiran kami itu menumbuhkan harapan bahwa ini bukan akhir segala-galanya. Apalagi belakangan ini ada tidak jauh dari kami sebenarnya ada yang terdampak dari bencana badai kemarin. Jadi sawahnya itu habis. Dan sekarang ini ada wabah baru yang berkaitan dengan kebun, yaitu belalang yang jutaan itu. Kalau sudah hinggap di satu sawah begitu, yang siap panen, itu akan dimakan semua oleh belalang. Nah itu tidak jauh dari kami, tidak jauh itu artinya ya sekitar 30-an kilo begitu sawah yang habis karena badai kemarin, lalu juga sebagian sekarang kena belalang. Tim saya, teman saya berarti itu datang berkunjung gitu. Ya kita tidak bawa apa-apa, kita hanya mau ya lihat bagaimana ini sawahnya, apakah masih bisa kita kerja karena mungkin kita masih dapat hujan 2-3 minggu ke depan begitu. Dan apa yang mereka ungkapkan itu bahwa ada orang yang peduli, itu dulu. Jadi pemerintah Pemda ini tidak datang,
Mereka hanya bilang mendata saja, katanya nanti supaya bisa PKH. PKH itu bantuan-bantuan dari pemerintah itu akan dinaikkan supaya bisa makan dan sebagainya. Ya hanya itu yang disampaikan. Tapi lebih dari itu ternyata yang dibutuhkan mereka terutama adalah ada orang yang mau menyapa, mengajak mereka berbicara dan akhirnya mengalami, karena kebanyakan dari mereka itu Kristiani. Tidak semuanya Katolik, ada dari gereja Kristen Sumba dan sebagainya. Tetapi bahwa kami ajak omong itu, lalu kita merencanakan sesuatu, itu dialami sebagai pengharapan. Dan itu diungkapkan. Karena menjadi kebiasaan kami bahwa setiap pertemuan di kampung itu kita awali dengan doa dan diakhiri dengan doa, meskipun kita bicara mengenai pertanian, meskipun kita bicara mengenai hukum, meskipun kita bicara mengenai macam-macam begitu, tapi selalu seperti itu. Dan itu diseringkan bahwa ya ini yang kami ini. Jadi pengalaman dijamah atau disentuh oleh Allah melalui sesama, ini yang menimbulkan harapan. Dan ini bukan hanya kemarin, tapi sudah berkali-kali kami alami bahwa ini memberi pengharapan. Sehingga seringkali kalau kami ditanya, sebenarnya apa yang kamu buat? Kalian buat ini dengan orang-orang yang kadang-kadang kalau dalam arti tertentu tidak ada harapan, kami hanya mengatakan bahwa ya berbagi saja, berbagi pengharapan saja. Kami masih berharap akan ada perubahan, dan itu nyata di dalam terang kitab suci, Yesus yang bangkit memberikan pengharapan, dan itu adalah yang kami bagikan. Bahwa kita masih ada, bahwa kita masih ada harapan. Masa depan itu ada. Hingga kalau kita ingat akan Amsal 23 ayat 18 itu bahwa masa depan ada. Jadi harus ada pengharapan. Nah, inilah yang menjadi jelas untuk kita orang beriman sebenarnya. Kalau pengharapan itu dikaitkan dengan iman, ya karena kita percaya yang kita imani adalah Allah, Yesus yang menjadi manusia, yang bukan hanya berbicara, mengajar, tetapi juga memenuhi harapan setiap orang yang percaya. Mereka yang percaya kepada Yesus tidak pernah dikecewakan. Dan itu yang kemudian menjadi kepenuhan dari apa yang ada di dalam kitab Amsal. Bahwa karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan seperti apa? Masa depan dalam Kristus Yesus. Masa depan dalam kasih Allah. Masa depan bersama yang telah ditebus dengan kebangkitan Kristus itu sungguh ada. Dan karena kita di bulan Mei, Bunda Maria yang diangkat ke surga, itu menjadi juga bukti pemenuhan pengharapan akan manusia. Kalau kita bicara mengenai Yesus naik ke surga, ya memang iya. Tetapi kalau kita bicara manusia yang bisa masuk ke surga, yang hidup bersama dengan Allah, maka kita bisa bicara mengenai Bunda Maria. Iman ini bukan muncul belakangan, tapi sudah sejak abad awal setelah para rasul itu sudah ada, sudah sudah ada doa di Mesir misalnya, itu ada doa yang mengungkapkan Bunda Maria sebagai tempat pelarian, tempat perlindungan. Karena Maria adalah manusia yang dipenuhi pengharapannya oleh Allah sendiri. Tentu bukan hanya karena dia Ibu Yesus secara biologis, tetapi lebih karena Maria menunjukkan sikap iman yang benar, dan dia selalu hadir. Kita tahu bahwa ketika pencurahan roh yang pertama, Maria juga hadir. Dalam kisah para rasul kita tahu itu, dalam bab 1, bahwa ia hadir dalam perkumpulan para rasul. Dan dia sungguh mengalami pencurahan roh, yang mengalami Allah yang menyelamatkan. Dan hidupnya pun
ya, dengan data yang ada di kitab suci maupun dalam sejarah gereja, kita menemukan dia sungguh sebagai umat beriman, sebagai seorang Kristiani yang sejati. Itulah Bunda Maria. Dan kita manusia sama-sama seperti Bunda Maria juga tentunya memiliki pengharapan yang sama karena kita percaya kepada Yesus yang sama. Dan demikian harapan kita pun akan dipenuhi oleh Yesus. Dan kalau kita kembali ke pengharapan lalu pemenuhan, maka di situ sebenarnya kalau ini terpenuhi, maka itu yang namanya bahagia. Sejauh yang saya ketahui, saya refleksikan, apa itu bahagia? Bahagia adalah kalau hidup saya itu harapan-harapan saya yang baik itu sama dengan pengalaman saya. Artinya memang sudah terpenuhi di sana. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita dalam situasi yang masih seperti ini, entah itu mau usaha, mau dunia pekerjaan, dunia ekonomi, dunia sosial dan sebagainya masih dalam proses kalau saya sering menyebutnya sebagai proses apa ya, untuk menjadi lebih baik. Jadi pandemi bukan hukuman, tapi pemurnian, memurnikan kita untuk melihat kembali relasi kita dengan sesama maupun relasi kita dengan Tuhan, dan juga bagaimana saya beriman dan percaya kepada Tuhan yang kita wujudkan. Nah, itu mengajak kita untuk melihat itu kembali. Nah, dalam konteks itulah, maka dengan situasi seperti itulah, kita yakin bahwa masa depan itu yang lebih baik, itu sungguh ada untuk kita sebagai orang beriman, dan bukan hanya dunia yang lebih baik, tapi juga dunia atau hidup kita yang mestinya juga menjadi lebih baik dengan berbagai macam hal yang kita alami, yang kita harapkan, dan akhirnya juga menjadi pemenuhan akan harapan-harapan kita yang lain. Baik itu dalam kehidupan kita, harapan-harapan, saya yakin kita semua itu masih memiliki harapan-harapan. Saya juga masih memiliki harapan-harapan, bukan hanya cita-cita, tapi memang harapan. Saya mengartikannya harapan dalam iman. Ya. Harapan-harapan dalam iman saya apa? Bahwa saya berharap bahwa hidup saya makin hari itu menjadi makin apa ya, menjadi tanda pengharapan untuk banyak orang bahwa oh ya hidup seperti itu, hidup kita ini harus menjadi seperti itu. Artinya berharap bahwa Allah itu sungguh ada dan Dia sungguh terlibat di dalam hidup kita. Nah, itu yang harapan-harapan kita terpenuhi dan kembali kita bisa selalu mengingat bagaimana Kleopas dan kawannya ini, karena tidak disebutkan ini namanya kawannya ini siapa, yang sungguh menemukan pengharapan karena mengalami Yesus. Dan tentu saja Yesus kita alami dimanapun, dengan cara apapun, itu dia bisa hadir. Dan dia memang hadir. Hanya apakah saya bisa melihat. Kalau dalam bahasa Injil Lukas itu kan dikatakan bahwa terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Jadi mata yang terbuka. Ini butuh apa namanya, kita sendiri yang membuka hati lalu membuka mata dan mengenal Yesus. Nah, kalau ini terjadi di dalam hidup kita dalam setiap saat, maka disitulah kita bisa makin bertumbuh di dalam pengharapan kita. Dan dengan mengenal Yesus, ya, lalu apa yang mereka katakan? Mereka kemudian malah berbicara di antara mereka sendiri. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi pengalaman mereka disaringkan mereka berdua bahwa seperti tadi saya katakan bahwa ya saya bisa berkobar-kobar karena mendengar, karena pengajaran dan karena mengajar
Tapi di situ saya butuh satu langkah lagi, yaitu membuka mata dan mengenal Yesus. Karena dengan mengenal Yesus, membuka mata lalu kenal akan Yesus, mereka kemudian kembali kepada Yesus. Kawan-kawan, saya kira ini yang bisa saya sharingkan, bahwa bangkitan dan pengharapan seorang Kristiani itu adalah sikap yang bukan hanya salah satu sikap, tetapi menjadi nada dasar di dalam hidup kita. Bahwa Kristus yang bangkit adalah sumber pengharapan kita, dan bukan hanya memberi harapan, atau kita menyebutnya PHP atau apapun, tetapi bahwa pengharapan yang terwujud secara nyata dalam hidup kita, mulai di dunia ini dan sampai pada kepenuhannya, pengharapan yang kekal, di mana kita disatukan dengan Yesus yang kita imani, dan kita berjumpa dengan mereka yang percaya kepada Yesus. Amin.